sebagai seorang villain yang hadir cuman di arc filler, Jin Karya berhasil memberikan citra yang cukup baik. Tapi untuk Arcbound ini, aku sepakat bahwa ini adalah filler paling menjengkelkan seumur hidup yang pernah aku tonton. Karena maksudnya kayak dari ceritanya aja itu banyak plot hole-nya gitu maksudnya. Banyak yang kontradiktif, scene-scene yang ada cuman ditaruh gitu aja untuk ya menghabiskan durasi. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, sahabat yang kembali sana Speak. Kali ini akan menjadi konten bisa dibilang official gitu lah ya. Yang official aku ngebahas Bleach secara detail dan ngebedah arc filler untuk pertama kalinya juga. Ini permintaan, ini request dari ilhamkrep.id dan baru bisa aku kerjakan sekarang tentu karena episodenya banyak. Jadi nanti semua akan coba aku kerjakan satu demi satu dan kali ini aku akan ngebahas Arcbound ini. Yang mana menurut banyak orang, menurut fans Bleach bahkan, dan mungkin disepakati bersama juga oleh semua otaku di seluruh alam semesta sebagai salah satu arc filler paling nista dalam sejarah Bleach dan mungkin dalam sejarah anime. Apakah aku sepakat dengan hal itu? Aku langsung jawab di awal aja ya, disclaimer di awal aja ya. Iya, jadi buat kalian yang fanboy Bleach, yang sumbu pendek, yang emosian, yang kepalanya sempit, yang nggak bisa membedakan mana raungan kekesalan sama mana yang sifatnya itu menjatuhkan, menjelek-jelekkan. Kalau kalian nggak bisa bedakan itu, tutup aja. Kalau memang jelek, kalau memang ada yang kurang sebagai fans, sebagai penikmat yang memang mengikuti secara legal, kalau memang mau komplain silakan dikomplain. Kalau memang ada yang jelek, bilang aja ada yang jelek. Langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe. Kalau kalian menikmati bahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Bleach, mari kita semua berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku ulangi sekali lagi, barangkali kalau kalian nggak notice atau mungkin lupa, aku fans Bleach, oke? Aku penggemar Bleach, aku suka Bleach, aku tumbuh membaca dan menonton Bleach bahkan sampai chapter terakhirnya. Apa yang menjadi kekurangan di mata orang-orang buatku nggak begitu jadi masalah. Tapi untuk Arcbound ini, aku sepakat bahwa ini adalah filler paling menjengkelkan seumur hidup yang pernah aku tonton. Salah satu lah ya dari segitu banyak seri dan segitu banyak filler. Ini ketika aku nonton ulang supaya hasil bedahanku ini objektif gitu ya, aku udah berusaha supaya nggak bosen di tengah jalan, nggak aku drop, dan hasilnya biji mataku bertukar sama bijiku yang di bawah rasanya. Sebenarnya arc ini tuh punya potensi yang bagus. Andai ini arc canon dan memang benar-benar disentuh sama Tite Kubo Sensei, digarap sedemikian rupa sama beliau, mungkin akan menjadi arc yang menjanjikan dan well executed. Seperti biasa aku akan bandingkan kelemahan dan kekuatannya. Kelemahan pertama itu adalah penempatannya. Orang-orang merasa bahwa penempatan arc filler ini tuh rese karena kita habis menikmati arc yang dianggap paling paling epic ya. Banyak orang menilai arc Soul Society itu merupakan arc terbaiknya Bleach. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Dan setelah arc ini masuk ke arc Arrancar gitu ya, yang mana juga menjanjikan begitu banyak konflik serta pertempuran keren, tiba-tiba harus dipotong dengan arc ini. Tapi aku pribadi sih merasa nggak masalah ya. Kalau urusan penempatan tuh menurutku sih fine-fine aja. Karena kalau kita pikirkan baik-baik, arc ini tuh hadir mungkin sebagai jembatan di dunianya Bleach sendiri itu supaya ada rentang waktu gitu deh, supaya nggak terlalu mepet. Setelah kejadian pengkhianatan Aizen dan Gin sama Tosen itu di Soul Society, mereka habis porak-poranda, perlu ada sedikit rentang waktu gitu deh, supaya mereka take a break dulu dari sebuah masalah yang benar-benar serius, sampai akhirnya mereka konfrontasi dengan Aizen dan semua Espada dan Arrancar. Jadi aku pribadi sih nggak mempermasalahkan perkara penempatannya. Yang kedua, ceritanya dragging. Ceritanya itu diulur sampai memakan waktu sekitar hitungannya tuh satu season sendiri gitu ya. Aku nggak ngerti berapa puluh episode. Dan ya, aku sangat setuju dengan hal ini karena di paruh pertama dan paruh kedua arc ini itu bener-bener kayak mau mati ya rasanya. Kita itu ditunjukin kalau satu persatu teman-temannya Ichigo tuh hilang tiba-tiba, diculik. Ketika situasi udah genting kayak gitu, diungkap ternyata kalau itu bukan apa-apa. Menghilangnya teman-teman Ichigo, diculik satu demi satu adalah settingannya si Urahara yang membuat boneka-boneka itu ya, membuat roh itu untuk melatih Ichigo dan kawan-kawan bersiap nanti kalau Bound datang. Kalau tujuannya cuman kayak gitu, maksudku kayak
nggak perlu berepisode gitu maksudnya. Aku paham kalau harus ada tahap itu, oke deh gitu, oke deh. Ichigo dan yang lain-lainnya ini harus dikasih warning dulu gitu lah. Oke, aku paham, mereka harus dilatih dulu. Oke, nggak masalah. Cuman nggak berepisode juga gitu maksudnya. Karena kan bukan itu konflik utamanya, poin utama arc-nya kan bukan di sana. Itu kan cuma pengantar doang gitu loh, panjang banget. Dan bahkan kayak banyak episode tuh ya, di paruh pertama, paruh kedua, seakan-akan ada sebuah konflik baru, ada cerita baru di tiap episodenya. Tapi sebenarnya nggak kemana-mana, nggak ada perkembangan konflik yang terjadi. Scene-scene yang ada cuman ditaruh gitu aja untuk ya menghabiskan durasi. Tapi secara benang merah cerita tuh bundet gitu loh, bundet, nggak ketarik, nggak lurus, nggak ada perjalanan cerita sama sekali. Di luar tuh banyak orang beli DVD kayak gitu tuh kayak, buat apa kita harus beli DVD box yang segitu banyak gitu maksudnya, demi menikmati cerita yang kosong. Yang ketiga, bland, ceritanya hambar, karakternya hambar. Satu-satunya karakter yang mencolok di arc itu ya cuman Jin Kariya maksudku. Selain itu tuh kayak ada tapi tiada gitu loh. Maksudnya kayak mereka tuh ada gitu ya, punya nama, punya kekuatan masing-masing, tapi secara impresi, karakterisasi, dan motif karakternya itu nggak digali dalam, dan mereka ya muncul-muncul aja, kayak nggak ada soulnya gitu, nggak ada nyawanya. Arrancar yang levelnya di bawah Espada itu ya kan banyak gitu ya, kroco-kroco itu ya. Karakter mereka tuh masih ada rasanya, masih ada soulnya, masih ada nyawanya dalam cerita, meskipun mereka mungkin cuma karakter sampingan, tapi masih ada nyawanya. Sedangkan di arc Bound ini, semua Bound itu kecuali Jin Kariya maksudku ya, sama si Ichinose gitu deh, kehadiran mereka cuman ada untuk apa ya, tim hura-hura deh gitu, cuman untuk meramaikan aja. Tadi aku udah bilang, aku ulangin sekali lagi, ini sebenarnya punya potensi. Arc ini tuh punya potensi, mengingat dengan asal-usul Bound, mengingat dengan keterkaitan Ichigo, keterkaitan Quincy, yaitu si Ishida, motifnya Jin Kariya, beberapa karakter-karakter Bound yang punya kekuatan unik menjanjikan. Itu maksudku punya potensi sebenarnya, tapi digarap dengan cara yang amat sangat ngawur gitu maksudku, sehingga alhasil malah mengecewakan sekali. Banyak orang yang kecewa berat karena maksudnya kayak dari ceritanya aja itu banyak plot hole-nya gitu maksudnya, banyak yang kontradiktif dengan unsur-unsur cerita, elemen-elemen cerita Bleach yang sudah dibuat selama ini. Apakah aku cuma ngomel-ngomel perkara itu doang? Nope, enggak. Ada kelebihannya tentu. Setidaknya ada dua faktor yang menyelamatkan arc ini supaya setidaknya bisa watchable, bisa enak buat ditonton. Meskipun terjadinya itu ya sebenarnya di setengah paruh akhir, terutama di part ketiga ketika para Bound itu mulai menginvasi, mulai masuk ke Soul Society, baru di situ mulai kerasa. Kelebihan pertama, Jin Kariya minor sebenarnya, dia villain gitu kan. Dia villain tapi bukan yang major kayak Aizen atau kayak Ulquiorra, Grimmjow, Yhwach kayak gitu. Dia minor tapi berhasil digambarkan dengan cukup oke. Setidaknya untuk basic karakternya dia tuh cukup promising sebenarnya. Kenapa dia menggerakkan organisasi Bound ini gitu ya, dengan semua rencana-rencananya dia mengumpulkan kekuatan dan anggota satu demi satu, kemudian sampai akhirnya dia menginfiltrasi Soul Society. Motif dia sebagai seorang villain itu ada sebenarnya, dapet. Dan aku yakin kalau kalian coba tanya fans Bleach random gitu ya, tolong sebutin dong misal 3 villain Bleach yang ikonik. Jelas ada Aizen, jelas. Mungkin ada Ulquiorra, ada Grimmjow, ada Yhwach atau yang lainnya. Tapi aku yakin beberapa orang akan mengatakan Jin Kariya juga. Sebagai seorang villain yang hadir cuman di arc filler, Jin Kariya berhasil memberikan citra yang cukup baik dibandingkan kalau villain-villain lainnya gitu menurutku ya. Mungkin yang sebanding sama dia, nggak sebanding juga sih. Mungkin yang agak mendingan itu si Muramasa. Tapi kalau villain yang ada di filler gitu ya, yang bos jahatnya di filler, paling ikoniknya Bleach, Jin Kariya. Kelebihan yang kedua, kekuatan yang kedua adalah pertarungannya beberapa ada yang keren. Tadi aku udah bilang beberapa tuh kayak stuck gitu aja deh. Beberapa tuh tarung mencukupi durasi aja gitu maksudnya, biar keren-kerenan aja gitu. Tapi ada beberapa pertarungan, kalau aku pribadi sih, misal kayak Kariya lawan Byakuya, kayak Kenpachi lawan Ichinose, kayak Hitsugaya lawan siapa ya tuh yang om rambut oranye itu, Gakko, Goka, ya Koga, siapapun itulah ya, whatever his name. Sama terakhir jelas waktu pertempuran finalnya, waktu Ichigo lawan Kariya. Itu beberapa pertempuran yang memang secara koreografi jadi, emosionalnya juga dapet,
Dan tentu kita bisa setidaknya ngelihat kekuatan para kapten-kapten ini lagi. Nggak bisa dipungkiri kan itu yang jadi daya tarik gitu ya. Melihat pertempuran, melihat Bankai, melihat aksinya para kapten-kapten dan Ichigo dan semuanya tuh keren banget. Itulah memang salah satu kekuatannya Bleach. Dan di arc ini setidaknya itu diangkat, itu diekspos dan bisa menyelamatkan keseluruhan cerita. Kedepannya percayalah akan ada lagi arc-arc yang memang bikin mata mau meledak dan hati itu panas gitu ya, rasanya pengen ngebanting laptop aja rasanya. Akan ada lagi yang aku bahas, percayalah. Jadi siap-siap aja, pasang telinga gitu maksudku ya, dikasih cakra gitu, dikasih nen telinganya supaya nggak gampang panas, supaya bisa mencerna bedahanku baik-baik. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tidak masalah menurutku ya. Kalau kalian punya sudut pandang yang lain, silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setidaknya menurut banyak orang, dan itu tadi ya menurutku pribadi, 3 kelemahan dan 2 kekuatan itu yang terjadi di Arcbound ini. Oh, mungkin tambahan terakhir sebenarnya kelebihan sih ketolong ini ya, opening lah ya, opening 4 sama 5-nya Bleach itu kan emang enak-enak. Jadi ya cukup menolong lah, dikala rasa pengen muntah-muntah gitu ya, bisa ketahan seenggaknya. Jadi silakan di like, share, subscribe kalau kalian kemasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.